Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kesabaran Nabi Ayub. Ayub menatap langit yang membentang luas di atasnya. Angin sejuk berhembus pelan, menyapu wajahnya yang penuh ketenangan. Kekayaan melimpah ruah, ladang-ladang luas membentang sejauh mata memandang. Ternak-ternaknya sehat dan berlipat ganda, anak-anaknya tumbuh dalam kebahagiaan. Namun ia tidak pernah sombong, tidak pernah lalai bersyukur kepada Allah. Di setiap sujudnya, lisannya tidak henti memuji Tuhan yang telah memberikan semua karunia itu. Tetapi dunia adalah ujian dan kesenangan tidaklah abadi. Hari demi hari musibah mulai menghampiri. Ternak-ternaknya mati satu persatu. Ladang-ladang yang dulu hijau kini mengering terbakar matahari. Rumah-rumahnya yang kokoh runtuh diterjang badai. Anak-anaknya yang dicintainya kembali ke pangkuan Allah dalam sekejap mata. Dalam satu malam, Ayub kehilangan segalanya, namun kesabaran tetap menghiasi hatinya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucapnya dengan lembut. Dari Allah semua ini datang dan kepadanya pula semuanya akan kembali. Ujian itu tidak berhenti di situ. Penyakit mulai menyerang tubuhnya, kulitnya melepuh, dagingnya melemah, dan hampir semua orang yang dulu mengaguminya menjauh darinya. Ia yang pernah dikelilingi banyak orang kini hanya ditemani istrinya yang setia bernama Rahmah. Hari demi hari, tubuhnya semakin lemah. Orang-orang di desanya mulai mengusirnya, takut penyakit itu menular. Ayub dan Rahmah harus tinggal di sebuah gubuk di luar kota, jauh dari kehidupan yang pernah mereka kenal. Wahai Ayub, engkau seorang nabi, mengapa tidak engkau meminta kepada Allah agar menyembuhkanmu? Tanya Rahmah dengan lembut. Bukan karena ia tidak percaya, tetapi karena ia melihat betapa suaminya menderita. Ayub tersenyum tipis. Aku telah menikmati kesehatan dan kekayaan selama bertahun-tahun. Apakah aku tidak sanggup bersabar hanya untuk beberapa waktu? Rahmah mengangguk. Hatinya tersentuh oleh keimanan suaminya. Setiap hari ia bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi suatu ketika, tak seorang pun mau memberinya pekerjaan karena takut ia membawa penyakit suaminya. Dalam keputusasaan, ia menjual rambutnya yang panjang dan indah untuk mendapatkan sedikit makanan. Ketika Ayub melihat makanan itu, ia bertanya dari mana asalnya. Dengan air mata berlinang, Rahmah pun menceritakan apa yang telah ia lakukan. Hati Ayub tersentuh dalam-dalam. Ia tidak ingin istrinya berkorban lebih jauh. Maka dalam kesunyian malam, ia mengangkat tangannya ke langit berseru kepada Allah dengan penuh ketulusan. Robbi anni masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Allah mendengar doanya. Dalam wahyu yang turun kepadanya, Ayub diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Ketika ia melakukannya, muncullah mata air jernih dari bawah kakinya. Dengan penuh harapan, ia membasuh tubuhnya dengan air itu, dan seketika rasa sakitnya menghilang. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya lenyap.
kulitnya kembali sehat dan lebih kuat dari sebelumnya. Saat Rahma kembali dari pekerjaannya, ia mendapati seorang lelaki muda dan gagah berdiri di depan rumah mereka. Ia terkejut, tak menyadari bahwa lelaki itu adalah suaminya yang telah disembuhkan oleh Allah. Ayub tersenyum kepadanya, dan air mata kebahagiaan mengalir di wajah Rahma. Allah tidak hanya mengembalikan kesehatannya, tetapi juga memberkahinya dengan harta yang lebih banyak dari sebelumnya, dan keturunan yang lebih banyak sebagai tanda kasih sayangnya. Kesabaran dan keimanan Ayub telah diuji, dan ia telah melewati ujian itu dengan penuh keikhlasan. Namanya kini dikenang sepanjang zaman sebagai simbol keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Allah memuliakannya dengan firman-Nya dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi semua yang ingin memahami makna sejati dari kesabaran dan tawakal. Semoga kisah ini bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.